materai. Tenang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah bin Abdillah, ya Hashim Abbas, ya Matillah bin Abdillah, udkhulil hadal ladzi kharajta wa alayhi min tarid dunya ila tarid akhirah. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkan wa nakama fi haqqun wa nabat haqqun wa anna al-hisab haqqun wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. An-nar haqqun wa anna liqa'ahu ta'ala lil haqqi haqqun wa anna yawma fil qubur. Al-ana qad sirta fi adbaqis sara wa baina sadil mauta fa idza ja'akal malakani wa kalani bika wa huwa munkarun wa nakirun fala yuz'aka wa la yurhibaka فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Faqul raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ala dzalika hujita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tubhasu insyaallah taala minal aminin. Sabaqallahu bil qawli sabit sabatu akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tudkhilil jannati. Allahumma yassirna ma'arrahah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Basm. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ud'u as-salatu wassalatu ya sayyidi ya rasul jadi hajati wa hajati ya Abbas fi alam al-barzah ila dar akhirah. Naqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah yassir umurahu yassir umurahu fi alamil barzah ila al-akhirah. Yassir umurahu fi alamil barzah bi rahmatika
ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan dari keluarga Kiai Hasyim Abbas yang akan disampaikan oleh Wakil Kandung Pak Kiai Hasyim Abbas, Kiai Waktuhin Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi wa'ada al-muttaqin jannati wa na'im wa tawa'ada al-zalimin jahannam wa adabin alim. Kama lahu min syafi'in wa rasulin. Salatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Hadratul karam sahibul ma'had tabir, saya bisa berdiri di sini dan mengantarkan kakak saya yang kedua dari jajaran 11 keluarga, 11 anak. Kebetulan Pak Hasyim almarhum nomor 2, yang tertua cuma 20 hari. Setelah itu ayah saya mondok lagi di Tebuireng. Madar kalau saya punya anak laki-laki tabarukan akan saya namakan Hasyim. Jadi dari namanya saja tabarukan kepada Khadratul Syekh Hasyim Asy'ari, karena ayah saya ikut resolusi jihad dan saya masih menemukan bambu runcing yang amis baunya karena ujungnya buat nusuk punggungnya Belanda. Ayah saya ikut ketika itu. Nah, jadi tidak lama ayah saya mondok di Tebuireng. Bahkan kakak dari ayah saya yang lama namanya Ahmad Hambali itu lebih 3 tahun, adik saya berarti. Kemudian Babi Aye Adin Tamut, inilah buktinya. Lahir di Pemalang, kiprahnya di Surabaya YIN, kemudian Unhas Tebuireng. Sejak baru ada S1-nya sarjana muda BA, beliau sudah mengajar. Dan beliau pun belum dokterandes waktu itu, belum. Kemudian salah beberapa muridnya adalah Al-Maghfurullah Ali Mustafa Yaqub, seorang ahli hadis, itu murid beliau. Kemudian Akhirul Kiram Dr. Mustafi'in Syafi'i yang musuhan terus sama saya. Di Darul Ulum sama-sama pegang Ma'had Ali. Cuma saya nggak tangguh karena cuma S2. Pak Musta'in S3, bahkan sebentar lagi profesor. Amin Allahumma. Jadi kemarin sore itu saya datang tepat sedang diagnosa dokter. Saya tujuannya hanya silaturahmi
bersama kakak saya di Bogor, adik saya di Cilandak. Kemudian datang silaturahmi mumpung hari libur. Ternyata pas masuk ke rumahnya, dokter sudah meninggalkan tempat, membawa kakak saya untuk mendapat diagnosa pertanyaan resmi bahwa dia sudah wafat. Karena hal itu diperlukan legitimasinya. Jadi saya bukan nangis, malahan ketawa. Istri beliau, Mbak Kamila juga, sampean kok Masya Allah. Ya piye dek, aku yang buyung sampai teko. Adik saya juga datang, kakak saya Mary saya juga datang. Nah itu. Kemudian saya juga tidak terlalu asing dengan Kewireng, dengan MI sejak Hadratus Syekh Adlan Ali. Saya sempat simaan dengan beliau waktu MI nempel. Selanjutnya saya bersyukur luar biasa, jazakumullah khairul jaza. Ternyata kakak saya mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Fasilitas pertama adalah banyaknya jamaah yang mensolati jenazah almarhum kakak saya. Saya belum tentu di Jakarta seperti itu. Itu yang saya sampai keluar gak kuat saya. Tadi keluar sengaja gak kuat saya menghadapi, mendengarkan dan melihat jamaah sholat jenazah sebanyak itu. Jadi terima kasih kepada semua santri. Mudah-mudahan amal ibadah Anda semua, kalian semua, insya Allah akan mengantarkan kakak saya menjadi ringan menghadap ilahi Rabbi di alam barzah melalui malaikat Munkar Nakir tadi yang soalnya sudah dibocorkan dari talqin. Jadi itu, terima kasih banget sebagai santri, karena saya juga pernah menjadi santri, jadi saya merasakan bagaimana menjadi santri. Selanjutnya, karena kakak saya baru saya ketahui ketika halal bihalal, oh ternyata kakak saya ini pendiri MQ dengan Al-Mukarram Al-Maghfurlah Ki Adnan Ali, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Ki Yusuf Mazhar, dan kakak saya bertiga itu. Ketika halal bihalal saya melihat dari YouTube itu, oh kakak saya tuh ikut kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena kakak saya yang paling melarang saya ngapal Quran. Pada ini, lapo aku ngapal Quran angel-angel. Kakak saya itu Pak, betul, saya di PTG itu dia mentertawakan. PTG kan ngapal Quran, kalau nggak hafal kan gugur. Iya. Terus piye? Apa nggak ono perjuangan lain selain ngapal Quran yang lebih mudah? Apa ini PTG dan ngapal Quran angel-angel? Itu kata-kata pertama ketika saya baru lulus tes PTG. Jadi wong aneh kepada adiknya, padahal dia selalu tulisannya menyangkut Quran. Yang terakhir sudah lemah telinganya, pendengarannya, beliau masih sempat nulis Hamalatul Quran tentang hamal. Dan banyak lagi tulisan yang dananya begini. Ini cerita sedikit kepada guru-guru terutama PNS. Aku wis gak nyabet gawe. Terus oleh tunjangan pensiun, aku nggak pingin menikmati pensiun tadi kecuali buat fotokopi dan ngirim kepada teman-teman makalah-makalah itu. Dia nggak mau menikmati dana pensiunnya. Paham itu. Jadi ini kan akeh dah, ngentek-ngentek dana. Biarin, saya nggak mau makan dana pensiun PNS. Itu beliau. Saya belum tentu kuat itu kayaknya. Ini yang menjadi pelajaran buat saya. Saya matanya hijau, kalau yang uang itu udah. Kalau kamu saya sudah nggak butuh lagi dengan dunia. Jadi itu beliau memberikan pelajaran. Dan kemudian dari semalam itu saya merenung, ya Allah,
ternyata skenario Allah itu prediktif. Saya nggak merencanakan, kakak saya nggak merencanakan, nabi saya nggak merencanakan, bisa datang tepat waktu dan ikut memandikan tadi malam, mengkafani serta menyerahkan atas saran saya. Jadi jenazah itu jangan sampai lewat 4 jam. Secara medis biologis tidak boleh lewat 4 jam kalau bisa. Dimandikan dulu, kemudian dikafani, memakamkannya besok tidak masalah. Kenapa? Karena fisik biologis manusia, jasmani manusia itu setelah 4 jam akan timbul bintik-bintik merah, tanda ruhnya sudah meninggalkan jasmaninya. Satu. Yang kedua, kalau sudah lewat 4 jam, 6 jam, kulit arinya bisa dikupas. Ini menurut biologis, sehingga akan menjadi air jasmani. Nah, kadang orang memang punya salah. Saudara saya itu marah-marah sama saya, pernah terjadi. Nggak punya aib apa-apa. Ya sudah, ya nggak berikan. Karena orang itu meninggal, akan dimakamkan besok, dimandikan besok. Tukang memandikannya sudah datang, perangkatnya sudah ada semua, airnya sudah siap semua. Marah sama saya setengah mati karena saya bilang jangan sampai timbul air jasmani. Jadi ini pengetahuan buat para santri khususnya. Kalau bisa ada kita menghadapi jenazah, usahakan tidak lebih dari 4 jam dimandikan, ditoharoi, diwudukan dan sebagainya. Serta kemudian dikafani dan jaga jangan sampai istrinya atau suaminya kalau perempuan yang meninggal itu menyenggol lagi. Nanti batal kata pakai mustahil, batal. Indah Syafi'i batal. Indah saya tahu. Mazhab Pak Mustahil begitu, mazhab Pak Mustahil katanya. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu kemudian kenapa? Jadi tadi menjaga air jasmani. Yang kedua, kata guru-guru saya di Darul Ulum Sarawak, kalau belum dimandikan jangan disolati. Dan ngadepnya yang susah. Kalau belum dimandikan itu ngetan ngulon, kepala di timur, kaki di barat, seperti orang sholat dengan baring, seolah-olah sedang sholat dengan baring menghadap ke kiblat. Kalau sudah dimandikan ngalor ngidul, kepala di utara, kaki di selatan, karena sudah bisa disolati. Itu pelajarannya yang saya pahami dari kitab-kitab yang paling rendah lah. Kalau kitabnya Pak Mustahil nggak bisa, soalnya sudah pakai ya Nadut Tolibin, sudah pakai Iqna, saya nggak paham. Nah seperti itu pengalaman. Jadi dari utara, dari timur ke barat. Kemudian kalau sudah suci, utara selatan dengan keadaan kepala di utara. Itu. Nah, sudah bisa sholat karena tidak semua orang yang sempat seperti tadi jamaah sholat jenazah sudah bisa nyolati, kemudian dia tahiyat, kemudian pulang atau pergi ada acara lain. Itu berkaitan dengan pengetahuan keilmuan. Karena betapapun ya saya masih bau-bau dosen lah, walaupun dosen ombrengan dulu. Lain dengan dosen tetap kayak Pak Mustahil. Kalau ngajar nggak dapat gaji, itulah di PTG. Pengabdiannya sudah 35 tahun. Kalau Pak Muhammad kalah sama saya. Pak Muhammad sudah pensiun, saya belum pensiun kan dari tahun 90 masuk jadi dosen sampai sekarang masih dekat. Karena kalau nggak ngajar nggak bisa ngeliwat. Itu saya. Nah jadi oleh karena maka sebagai dosen mohon maaf kalau ada pengetahuan atau cara-cara yang
mungkin murid santrinya menjadi tersinggung. Yang ketiga, bila mana Pak Hasim punya, misalnya pinjam buku Anda atau pinjam uang dengan Anda, mari diselesaikan secara kekeluargaan dengan kami di rumahnya. Barangkali yang namanya dosen kan sering pinjam buku, pinjam uang, misalnya buat ongkos, tapi nggak punya uang. Itu mari diselesaikan secara baik, itu karena itu hak beradami. Demikian, dan terutama kepada sahibul mahad Madrasatul Quran, saya tidak bisa mengucapkan terima kasih yang kayak apa kakak saya bisa disemayamkan di sini, tidak menyangka, dan ini adalah satu kehormatan yang luar biasa. Semoga perjalanan Madrasatul Quran semakin baik, semakin berkualitas santrinya, semakin melahirkan intelektual internasional seperti Masur Ikhwan, itu seperti Arifin Mazkur, itu Rasul Usmani di dalam Mushaf Madinah dan Standar Indonesia, tulisan beliau luar biasa. Ini dari negeri. Mari kita tiru senior-senior kita yang lebih baik. Demikian saya kira akul adaminya kita selesaikan dengan baik, karena itu nggak bisa main. Walafu minkum nggak bisa, harus diselesaikan. Kemudian kalau ada yang hablum ya Allah dan sekaligus hablum nanas, ya mohon dimaafkan, karena siapapun guru banyak salahnya, guru banyak khilafnya, guru banyak menjengkelkannya kepada mahasiswa dan santrinya seperti saya ini. Demikian, sekali lagi mohon maaf terlalu lama, karena saya tadi udah nggak mau ngomong, saya masih dipaksa ngomong juga, padahal saya udah mendelegasikan kepada Pak Musafin yang lebih pantas bicara di depan para santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buluwakum ayyukum ahsanul amalan wa al-azim al-hudud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama al-kiram, wabil khusus Haji Abdul Hakim Mafud, saya mohon bersama Kuiran, Kiai Taufik, saya Sunan Ampel, para yai yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini hadir untuk menghormati almarhum Haji Hasim Abbas yang tadi malam telah meninggalkan kita. Pertama yang perlu saya sampaikan, terutama kepada para santri, bahwa mungkin sampai sekarang tidak tahu beliau. Hasim Abbas itu pernah ajar di Madrasatul Quran sekitar tahun 80-an sampai sekitar 93. Beliau guru senior di Madrasatul Quran. Kemudian beliau, saya tahu, orang baik. Banyak hal mungkin yang perlu dicontoh dari beliau, termasuk kenapa beliau diberikan kesempatan untuk dimakamkan di Madbaru ini, biar kita mendapat keberkahan ilmu beliau yang luar biasa. Beliau itu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi pemakaman guru kita Kiai